Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Robiah. Di video kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara kita merawat dan merapikan alat permainan yang sudah dipakai. Nah, kebetulan di video kali ini saya dapat bagian cara merawat atau merapikan permainan dari karet dan kayu. Simak videonya ya. Nah, di sini saya akan merapikan dan merawat alat permainan karet yang terbuat dari karet maupun di kayu. Sekarang saya mau urutkan dari karet terlebih dahulu. Nah, di sebelah saya ini ada adik Viro, guys. Seperti biasa saya ditemani dengan adik Viro. Nah, di karet ini misalnya saya memakai gelang karet ini sebagai permainannya anak-anak. Nah, cara merawatnya kita pastikan gelang karetnya lihat dulu karetnya kondisinya seperti apa. Kalau misalnya karetnya sudah putus, kita tinggal buang aja. Kalau misalnya karetnya masih utuh dan tidak rusak, kita cara merapikannya atau cara merawatnya kita cukup cuci terlebih dahulu karetnya ya, karena karet itu habis dipakai anak kecil pasti kotor. Jadi kita cuci terlebih dahulu, lalu dikeringkan sampai karet itu benar-benar kering, guys. Nah, kalau misalnya kita bisa mensterilkan karet, takutnya karet itu habis dimasukkan ke mulut sama anak-anak. Kan biasanya anak-anak kalau misalnya bermain, apalagi anak kecil ya, bermainnya biasanya itu nggak lihat, meskipun karet biasanya dimasukkan ke mulut, diemut-emut gitu. Nah, itu kita bisa sterilkan terlebih dahulu, cuci karetnya terus dikeringkan. Nah, habis kita cuci dengan air bersih, terus habis dikeringkan juga, kita bisa memasukkan atau merapikan gelang karet ini ke dalam toples atau ke dalam wadah yang sudah disediakan. Nah, di sini saya punya wadah tempat kosong. Nah, ini biasanya ditaruh buat tempatnya karet, tempat gelang karet. Nah, selain karetnya dibersihkan, kita juga memastikan tempat wadah karetnya itu juga bersih, guys. Jadi kita lihat dulu. Nah, cukup kalau misalnya wadahnya ini kita kita bersihkan cukup dengan menggunakan lap basah. Terus habis menggunakan lap basah, lalu dikeringkan lewat lap kering, melalui lap keringnya. Nah, setelah kotak ini bersih, wadah ini bersih, baru kita bisa memasukkan gelang karet ini ke dalam wadahnya. Nah, untuk bisa merapikan tempat ini dan bisa anak-anak mudah untuk mencarinya, kita mudah sekali dengan cara kita kasih label ke wadah tersebut. Di sini saya sudah menulis labelnya untuk kelihatan kan. Nah, itu khusus karet. Nah, habis itu kita bisa solasi, kita bisa labelnya kita bisa solasi atau beri lem supaya label tersebut tidak lepas. Apalagi kalau misalnya menggunakan stiker itu lebih mudah, guys, lebih praktis. Nah, di sini saya tempelkan supaya anak-anak itu mudah melihat atau membaca tempat yang biasa sebagai tempat bermainnya, tempat alat permainannya. Nah, sini saya sudah merapikan dan sudah saya kasih label, sudah saya bersihkan juga, sudah saya rawat. Nah, habis itu tempat toples ini kita bisa taruh ke loker. Biasanya anak-anak menaruh permainannya. Lokernya itu biasanya kita satukan dengan entah itu permainan yang lain, entah itu permainan yang
yang mengandung yang terbuat dari bahan karet juga. Nah, itu kita bisa satukan ke loker tersebut. Nah, ini lebih aman dan lebih praktis. Kita tidak mudah cari-cari alat permainan lagi. Maksudnya kita kalau misalnya butuh, kita nggak butuh cari-cari lagi karena kita sudah tahu tempatnya. Nah, gitu guys. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita merawat alat permainan yang campuran. Campuran itu terbuat dari kayu dan karet. Simak videonya dulu ya. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita merawat dan merapikan alat permainan campuran. Campuran itu terbuat dari bahan kayu dan karet. Nah, di sini saya membawa atau mencontohkan permainan raket ini terbuat dari kayu dan karet. Kayunya dari mana? Kayunya itu dari stick pegangannya sini untuk memegang handnya. Terus karetnya itu dari senar ini. Nah, cara merawatnya kita cukup lap atau bersihkan raket itu dengan menggunakan lap basah. Dengan lap basah di area handnya, stick handnya. Nah, setelah itu habis kita bersihkan dengan lap basah, kita menggunakan lap kering. Nah, dan kalau misalnya area senarnya ini kita cukup menggunakan dengan lap kering saja, dan jangan menggunakan lap basah. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan atau kita membersihkan area senarnya ini menggunakan lap basah, nanti senarnya ini mudah putus dan mudah rusak. Jadi kita cukup membersihkan raketnya menggunakan lap kering. Kita cukup bersihkan seperti ini. Terus kita kalau misalnya ada senar yang berantakan, kita cukup senarnya nggak lurus, kita cukup rapikan secara perlahan supaya senar itu rapi kembali. Nah, seperti ini. Nah, habis itu kita bisa menaruh raket ini atau alat permainan ini yang berupa campuran dari kayu maupun karet. Kita bisa rapikan raket ini, taruh ke bak atau taruh ke tempat yang wadah yang sekiranya bisa raket ini berdiri. Nah, kalau misalnya kita nggak punya bak atau nggak punya wadah untuk raket, kita bisa taruh ke dalam tas itu. Tas kan ada tas raket. Nah, kita bisa simpen raket ke dalam wadahnya, ke dalam tasnya. Nah, jika kita tidak punya itu, kita cukup taruh raket kaitkan raket ke dinding. Supaya kenapa? Usahakan raket dikaitkan ke dinding itu usahakan dalam posisi mudah dijangkau oleh anak-anak. Karena kenapa? Supaya anak-anak itu mandiri, bisa merapikan alat permainannya sendiri dan bisa dijangkau oleh anak-anak tanpa bantuan dari orang tua maupun tanpa bantuan dari guru. Nah, di sini saya juga membuat label untuk tempat permainan raket, di mana tempat permainan raket itu akan saya kaitkan ke dinding supaya anak bisa menjangkau permainan tersebut. Sebelumnya sudah saya buatkan pengait di dinding sekitaran setengah meter lah ini ya. Terus saya taruh di sini, saya tempelkan. Nah,
saya tempelkan labelnya di dinding juga. Terus lalu saya taruh raket ke pengaitnya. Nah, ini lebih mudah untuk anak bisa menjangkau permainan, supaya anak bisa mengambil sendiri, belajar merapikan dan mengambil permainannya sendiri. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga video praktek kali ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk mempraktekkan kepada anak kecil. Tetap dukung saya sebagai peserta PKK LKP KIS Quality Internasional Surabaya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye.